Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, kali ini kira-kira kita akan membahas apa ya? Ya, kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pembiayaan dan sarana dan prasarana. Konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Selanjutnya, landasan hukum pembiayaan pendidikan. Pada dasar yuridis yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atas setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. Kemudian itu, Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat disebutkan adanya perkataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk serta melaksanakan pendidikan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya. Menerima dana dari berbagai sumber. Pada dasar filosofis seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Kemudian, sumber keuangan sekolah menurut Nang Fatah 2004. Sumber keuangan sekolah yaitu dari orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa, serta pemilik sekolah atau yayasan. Kemudian ada fungsi-fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin 2010, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu 1. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. 2. Kemungkinan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. 3. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau penyimpangan. Penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang keempat, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Baharudin 2010, perencanaan sarana dan prasarana dapat diidentifikasikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rencana pembelian, pengadaian, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan yang perlengkapannya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Perencanaan sarana dan prasarana ini mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu 1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. 2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Dan manfaatnya yaitu 1. Dapat membantu dalam menentukan tujuan. Kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga itu menghilangkan ketidakpastian. Dan yang keempat, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan nilai penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Perencanaan sarana dan prasarana ini memiliki persyaratan, yaitu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Kemudian, perencanaan harus jelas, baik itu saja pembahasan video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.